Baik, saya akan menjelaskan tentang studi case control atau yang kita kenal dengan case control study. Dan ini adalah salah satu topik yang sangat umum dipelajari dalam epidemiologi. Jadi studi case control itu dikatakan sebagai sebuah studi analitik atau analytic study di mana orang-orang yang dengan penyakit akan dibandingkan dengan orang-orang yang tanpa penyakit. Nah, orang-orang yang dengan penyakit ini dikenal dengan outcome variable, sedangkan yang kelompok orang yang tanpa penyakit ini kita kenal dengan comparison group atau reference group. Atau dengan kata lain, persons with the disease ini dikenal dengan kelompok kasus atau cases, sedangkan kelompok orang yang tanpa penyakit, persons without the disease, ini kita kenal dengan comparison group atau control group. Kemudian studi case control ini juga dikatakan sebagai sebuah studi yang melakukan penelitian atau studi pada kelompok orang yang dengan penyakit seperti yang saya bilang tadi, yaitu kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol atau orang tanpa penyakit. Nah, setelah ini ditentukan, dua kelompok ini ditentukan, kelompok kasus dan kelompok kontrol, maka selanjutnya kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan pengukuran atau melakukan perhitungan, yaitu menghitung proporsi paparan pada kelompok kasus dan juga proporsi atau persentase paparan pada kelompok kontrol. Dan studi case control ini sangat tepat dilakukan untuk studi prevalen dibandingkan dengan insiden. Case control ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi possible causes, jadi kemungkinan penyebab dari penyakit. Karena kita tahu bahwa penyakit itu tidak terjadi secara acak. Jadi, disease does not occur randomly. Jadi artinya penyakit itu tidak terjadi secara random. Tetapi semua penyakit itu ada penyebabnya, ya, ada penyebab sehingga penyakit itu bisa terjadi. The case group jadi must have been exposed. Jadi kelompok kasus ini harus terekspos, jadi harus ada paparan, ya. Apakah itu dari faktor risiko tertentu, misalnya apakah satu atau lebih, ya. Contohnya misalnya risk factors, ya, atau paparan yang bersifat voluntary atau bersifat involuntarily. Jadi yang voluntarily ini contohnya misalnya diet, jadi orang memang secara sengaja melakukan diet, tetapi ada juga diet yang sehat, kemudian ada juga yang tidak sehat, atau healthy and unhealthy diet. Kemudian contoh lainnya misalnya exercise. Jadi ada exercise yang berlebihan, ada yang kurang exercise-nya. Kemudian ada faktor risiko misalnya smoking atau merokok, dan ini juga dikatakan sebagai faktor risiko. Kemudian involuntarily ini contohnya misalnya radiation, ya, jadi radiasi, terpapar oleh sinar radiasi misalnya, atau karena polusi udara, air pollution, kemudian occupational hazards, jadi terpapar oleh hazard yang terkait dengan pekerjaan, atau karena genetic constitution. Pada case control study ini mengukur atau to examine the possible relation, jadi kemungkinan hubungan antara unexposed to a certain disease, jadi hubungan atau kemungkinan adanya hubungan antara paparan dengan penyakit tertentu. Juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi
a group of individuals, jadi sekelompok individu yang memiliki penyakit, atau ini kita kenal dengan cases. Kemudian dengan kelompok kontrol atau comparison group, ya, yang memiliki penyakit, dan ini kita kenal dengan kelompok kontrol. Kemudian kita selanjutnya mendeterminasi proportion, jadi proporsi antara kelompok kasus yang terekspos dan bagaimana proporsi dan bagaimana proporsinya. Kemudian bagaimana proporsi kontrol was exposed and what proportion was not, yang terekspos dan yang tidak terekspos. Jadi baik itu pada kelompok cases maupun kelompok kontrol, dua-duanya akan dihitung proporsinya yang dengan proporsi yang terekspos dan tidak terekspos. Kemudian pada kelompok kontrol juga akan diukur proporsinya, expose and what proportion was not. Jadi proportion pada kelompok kontrol yang terekspos dan tidak terekspos. Kemudian ini salah satu gambar yang bisa membuat kita lebih memahami bagaimana desain case control tersebut. Jadi ada kelompok kasus, kemudian ada kelompok kontrol. Ya. Kelompok kasus artinya kelompok yang memiliki penyakit, kemudian kelompok kontrol yang tidak memiliki penyakit, artinya dalam kondisi sehat. Lalu pada kelompok kasus ini kemudian ditelusuri ke belakang, apakah dia terekspos atau dia tidak terekspos. Kemudian yang kelompok kontrol juga sama, expose dan were not exposed, jadi terpapar dan tidak terpapar. Kemudian kelompok kontrol juga terpapar dan tidak terpapar. Kemudian ini juga untuk bisa lebih memahami. Jadi yang pertama itu kita memilih dalam studi case control, kita harus memilih kasus, jadi yang dengan penyakit, kemudian kontrol artinya dengan penyakit. Kemudian di satu sisi selanjutnya diukur paparannya, ya, apakah dia pernah terpapar atau tidak terpapar. Yang A ini adalah yang terpapar dan dengan penyakit, dan B ini adalah terpapar tetapi tanpa penyakit. Kemudian kelompok C ini tidak terpapar tetapi sakit, dan kelompok D dia tidak terpapar dan tidak sakit. Lalu di total ini A plus C, sedangkan ini adalah B plus D. Jadi kasus dan kontrol. Jadi A plus C itu adalah kasus, kemudian B plus D itu adalah kontrol. Kemudian dihitung proporsinya, ya. Proportion who were exposed, jadi proporsi terekspos, ya. Untuk kelompok kasus, ya, ini bisa dihitung dengan menghitung A dibagi A plus C, dan inilah proportion yang who were exposed, ya, untuk kelompok kasus, sedangkan ini adalah untuk kelompok kontrol. Jadi B dibagi B plus D. Jadi ini untuk mengetahui proportion, ya, proporsi yang terekspos pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol. Selanjutnya untuk studi case control ini kita tidak dapat mengukur insiden, karena kita ketahui bahwa seperti penjelasan tadi, bahwa studi case control ini dimulai dari kasus dan kontrol, case dan kontrol, cases and controls. Artinya sekelompok orang yang sudah sakit dan sekelompok orang yang masih dalam keadaan sehat dan dijadikan sebagai kontrol. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran angka insiden. Yang tepat adalah prevalen. Nah, sehingga di sini yang diukur adalah odd ratio untuk mengetahui
asosiasi paparan dan penyakit. Ada nggak hubungan antara paparan dengan penyakit yang terjadi? Jadi rumusnya menjadi AD per BC. Jadi A dikali D dibagi B dikali C. Selanjutnya hasil dari odd ratio tersebut, diinterpretasi. Bila nilai OR-nya, jadi odd ratio-nya itu sama dengan 1, ini artinya paparan tidak ada hubungan dengan terjadinya penyakit. Kemudian apabila OR-nya lebih dari 1, artinya paparan berhubungan positif dengan penyakit. Sedangkan bila nilai OR-nya itu adalah lebih kecil dari 1, berarti hubungan negatif antara paparan dengan penyakit. Baik, saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi bisa saya simpulkan bahwa studi case control ini adalah penelitian atau studi yang fokusnya adalah melakukan studi pada sekelompok orang yang terpapar, pada kelompok orang yang sudah memiliki penyakit, satu sisi kelompok yang tanpa penyakit atau tidak memiliki penyakit. Jadi ada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, lalu dua-duanya ini dibandingkan, ya, dicari proporsi paparannya. Nah, sehingga nanti akan bisa diketahui kemungkinan hubungan antara paparan dengan kejadian penyakit atau paparan dengan penyakit yang bisa dihitung dengan menghitung nilai OR atau OR. Dan itu akan diketahui bagaimana odd ratio-nya, lalu bagaimana menginterpretasi apakah dia nilainya sama dengan 1, lebih kecil dari 1, atau lebih besar dari 1. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.